فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjut ke pengkhataman kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah di permasalahan solusi ke-8, tidak larut dalam kesedihan serta mengukur nikmat dengan musibah. Permasalahan nikmat ikhwan sekalian, nikmat tertinggi tentu nikmat iman, dan yang menunjang iman yaitu ilmu syar'i serta amalan saleh. Dan di antara yang menunjang ilmu syar'i juga sebagian dari amalan saleh adalah harta. Ada faedah yang ingin ana utarakan di majlis terakhir kajian kitab ini, yaitu perkataan dari Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Saidul Khatir. Beliau berkata, ta'ammaltu ajaba, saya memikirkan sesuatu yang menakjubkan. Wa huwa anna kulla syai'in nafisin yatulu tariquhu, itu bahwasanya segala sesuatu yang berharga itu jalannya selalu panjang. Segala sesuatu yang nafis, berharga, maka jalannya selalu panjang. Wa yakthuru ta'abu fi tahsilih, dan ada keletihan yang banyak dalam menghasilkannya, untuk menghasilkannya. Jadi segala sesuatu yang nafis, berharga, maka tariqnya tawil, yaitu jalan menujunya panjang. Dan menuju pencapaiannya harus capek. Beliau mencontohkan kemudian rahimahullah dua hal. Pertama al-ilmu, kedua al-mal. Fal ilmu lamma kana ashraf al-asya lam yahsul illa bit-ta'bi was-sahr. Adapun ilmu, selagi ilmu itu adalah semulia-mulia sesuatu, maka lam yuhsal, tidak bisa didapatkan kecuali dengan ta'ab, keletihan, dan sahar, yaitu
larutnya dalam menuntut ilmu, terutama di malam hari. Wat-takrari wa hajri rohah, mengulang-ulang dan meninggalkan rehat untuk menggapai ilmu. Maka orang-orang yang antum lihat memiliki ilmu, semakin tinggi ilmunya dari segi tahsil ilmu ya, adapun dari segi rasa takut kepada Allah itu masing-masing beda-beda ya. Karena ada kalanya orang yang letih menuntut ilmu namun dia tidak takut sama Allah, dan sebaliknya. Tapi ini dari segi menghasilkan ilmu. Kita melihat orang yang memiliki ilmu, mereka adalah orang yang memiliki nafas yang panjang dalam menuntut ilmu. Adapun orang yang mendapatkan ilmu secara instan, maka antum tidak melihat dia memiliki khazanah ilmiah. Jadi memiliki ilmu nikmat, dan kenikmatan memiliki ilmu ini harus melampaui keletihan, pengulangan, waktu yang panjang, nafas yang tidak sejenak, dan rehat yang telah dihilangkan dan istirahat yang telah banyak dikorbankan. Maka al-kusala, orang-orang pemalas dalam menuntut ilmu, sepintar dan secerdas apapun, mereka tidak memiliki ilmu karena tidak memiliki buah dari kemalasan, kecuali kebodohan dan sikap instan. Wa nahwu hadza tahsilul mal, begitu pula dengan menghasilkan harta. Fa innahu yahtaju ila al-mukhatarati wal asfari wat ta'bil katsir. Untuk mendapatkan harta membutuhkan apa? Berfikir yang panjang, safar demi safar, keletihan yang panjang, yang banyak. Dan kemudian beliau juga mencontohkan berikutnya, wa kadzalika nailus syarafi bil karami wal jud. Begitu juga kenikmatan berupa mendapatkan kemuliaan dengan kedermawanan. Seseorang bisa menjadi orang yang dermawan harus melalui langkah-langkah yang panjang. Fa innahu yaftaqiru ila jihadin nafsi fi badlil mahbub. Untuk mencapai kemuliaan dengan kedermawanan, maka membutuhkan apa? Membutuhkan jihadun nafs, perjuangan jiwa untuk mengerahkan hal yang dia cinta dari harta. Seseorang tidak bisa disebut dermawan sampai dia rela untuk memberikan apa yang dia cinta dari harta. Kesemua itu dunia, di dunia. Dan pada endingnya tahsilul thawab fil akhirah, menghasilkan ganjaran pahala di akhirat. Maka itu juga membutuhkan apa? Membutuhkan juhud, ijtihad, pengorbanan, ibadah dan seterusnya. Maka kenikmatan ilmu, kenikmatan harta, ada orang memang dapat ilmu tanpa ta'ab, tanpa keletihan, maka penghargaannya terhadap ilmu itu sedikit. Ada orang mendapatkan harta dengan izin Allah Azza wa Jalla melalui warisan atau murni pemberian, tanpa dia harus berletih sama sekali, maka antum akan dapatkan penghargaannya terhadap hartanya sendiri itu tidak seberapa. Nah, ketika seseorang mendapatkan nikmat, maka dia harus mengerti kaidah kehidupan yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad Al-Khathlan dalam kitab Lataiful Fawaid. Man kathurat ni'amullahi alaihi kathurat hawaijun nasi ilaihi. Siapa yang semakin banyak nikmat Allah atasnya, maka semakin banyak orang yang membutuhkan dia. Ini kaidah. Ini sunnatullahnya seperti ini. Semakin Allah beri kenikmatan pada antum, maka semakin banyak manusia yang membutuhkan antum sebenarnya. Bahkan bukan hanya manusia yang membutuhkan. Secara kenyataan, semakin kita memiliki dana, harta, kekayaan, maka semakin tinggi taraf dan gaya hidup kita, sehingga semakin banyak kebutuhan, lebih dari kebutuhan ketika kita ketika kita dulu tidak sekaya sekarang. Ya, man kathurat ni'amullahi alaihi kathurat hawaijun nas ilaihi.
Jadi semakin banyak antum punya ilmu, maka sebenarnya semakin banyak orang membutuhkan antum. Namun ilmu ini tidak dicari supaya kita merasa dibutuhkan orang. Tidak. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ma ta'allamtul ilma illa li nafsi. Tidaklah aku menuntut ilmu kecuali untuk diriku. Wa ma ta'allamtul ilma liyahtajan nasu ilayya. Dan aku tidak menuntut ilmu supaya orang-orang butuh pada saya. Bukan, saya menuntut ilmu bukan untuk merasa orang-orang butuh sama saya, bukan. Tetapi suatu keniscayaan ketika seseorang semakin dia berilmu dan tampak semakin berilmu, maka semakin banyak manusia membutuhkannya. Itu keniscayaan dan sunnatullah. Karena orang-orang butuh ilmu, butuh bayan, butuh penjelasan. Ya, jadi dari segi diri sendiri jangan ujub dan jangan merasa orang-orang itu harus butuh padanya. Tapi dari sisi orang-orang secara sunnatullah, orang-orang akan membutuhkan orang berilmu. Itu sunnatullah khalas, dimanapun. Pun dari segi harta, semakin banyak harta kita, maka semakin banyak orang-orang yang membutuhkan kita. Terlebih di zaman sekarang yang semua orang membutuhkan harta. Semakin banyak orang membutuhkan kita. Nah, dalam menunaikan kebutuhan orang-orang terhadap kita yang Allah berikan kenikmatan lebih tidak ada pada mereka, ini ada yang sifatnya wajib untuk kita tunaikan dan ada yang sifatnya dianjurkan. Ada yang sifatnya wajib untuk kita tunaikan dan ada yang sifatnya dianjurkan. Ketika kita memiliki ilmu lebih, kemudian orang bertanya kepada kita akan suatu permasalahan yang penting dalam kehidupan mereka, dan kita memiliki ilmunya, dan juga kalau kita jawab itu bermanfaat buat dia, sedangkan kalau kita sembunyikan itu bermudarat buat dia dan berdosa buat kita, maka wajib bagi kita untuk menjelaskannya, menginfakkan ilmu kepada orang yang membutuhkan. Ini yang wajib. Dan ada kadar yang mustahab yang dianjurkan ketika kita memiliki ilmu lebih, yaitu kita mengajarkan dengan sukarela, dengan keinginan kita. Orang memang butuh, namun kadang-kadang orang tidak tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga kita tawarkan kepada mereka ilmu yang mereka butuhkan. Maka ini dianjurkan, bahkan bisa menjadi fardu kifayah kadang-kadang. Begitu jemaah sekalian. Contoh ilmu waris. Bahkan tidak semua dari dai atau ustaz memiliki kompetensi dan pemahaman tentang ilmu waris dengan baik. Meskipun pernah belajar, namun ditinggalkan karena memang ilmu waris itu aplikasinya hanya musiman. Ketika ada yang mati dan seterusnya. Sering dilupakan karena bukan aplikatif harian. Maka ketika ada seorang dai memiliki kelebihan dalam masalah ilmu waris, kemudian ada jemaah yang bertanya kepadanya tentang warisan keluarganya, dan dia memiliki ilmunya dan ini bermanfaat untuk keluarganya, dan kalau tidak diberitahu maka ini bermadarat buat semuanya, maka wajib atasnya untuk menjelaskannya. Itu dari segi apa? Kewajiban dalam menunaikan hak infak ilmu, kelebihan nikmat ini. Adapun bentuk yang dianjurkan, misal dai ini memiliki ilmu waris yang lebih, masya Allah, dan dia menginginkan agar ilmu ini tetap menetap di hatinya dengan cara mengajarkannya kepada kaum muslimin, maka kemudian dia buka daurah, daurah ilmu waris misalnya, atau kajian rutin kitab ilmu waris misalnya. Maka ini sesuatu yang dianjurkan dan memang dibutuhkan oleh kaum muslimin, yang kadang kaum muslimin sendiri nggak merasa butuh dengan itu gitu loh. Padahal mereka butuh. Semua dari keluarga muslim membutuhkan ilmu waris sebenarnya. Tapi betapa banyaknya keluarga muslim yang merasa ilmu waris itu enggak dibutuhkan dan enggak dipraktekkan. Pun begitu dengan harta. Ketika Allah berikan kepada kita harta yang lebih, ketahuilah bahwasanya semakin banyak manusia, terutama anggota keluarga, yang membutuhkan harta kita.
Jadi pemberian Allah itu semakin lebih, maka bukan berarti semakin kita memilikinya total. Melainkan selalu ada hak-hak orang lain yang perlu kita nafkahi, yang perlu kita berikan, yang perlu kita tunaikan, baik dari skala wajib maupun yang dianjurkan. Yang wajib seperti zakat. Di antara juga yang wajib seperti orang yang darurat meminta kepada kita bantuan dan memang dia enggak memiliki apa-apa dan dia tahu kita bisa memberinya sesuatu, maka ini bisa menjadi wajib darurat. Termasuk yang wajib menafkahi anak istri. Termasuk yang wajib menafkahi orang tua ketika mereka tidak mampu. Itu semua ada yang wajib. Kemudian juga kita tunaikan yang mustahab, yang dianjurkan. Maka ikhwah sekalian, dengan faedah ini kita tidak boleh berbangga dengan kenikmatan yang lebih dari apa yang Allah. Kita boleh senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun ketahuilah bahwasanya nikmat ini sementara, imma ada nilai pahala padanya, imma ada nilai dosa padanya. Nilai pahala ketika kita syukur, nilai dosa ketika kita kufur. Seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak mengerti konsep kenikmatan yang Allah berikan, yang di dalamnya ada hak-hak insan, bahkan hak-hak sebagian hewan. Banyak dari orang ini mungkin karena menempuh jalan haram dalam mencari harta, atau secara instan mendapatkan harta. Maka orang ini melakukan israf. Israf. Apa arti israf? Israf itu adalah melampaui batas dalam spending harta, melampaui batas dalam menggunakan harta. Bukan hanya lebih dari kebutuhannya, namun sudah masuk level mubadzir dan ghulu, berlebihan dalam spending. Ketahuilah bahwasanya segala bentuk israf, ya, yaitu apa tadi israf di bahasa kita apa ya? Mubadzir. Segala bentuk mubadzir itu mesti selaras dengan sikap meremehkan pada sebagian hak. Orang ketika dia mubadzir dalam menghabiskan suatu harta, maka pasti dia telah memblokir hak-hak orang lain. Itu absolut. Itu pasti. Sebagaimana kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, disebutkan oleh Al-Mawardi dalam kitab Adabuddin wa Dunya, kullu sarafin fabi izaihi haqqun mudayya'. Setiap bentuk kemubaziran itu selaras pasti dengan adanya hak yang disia-siakan. Segala bentuk tabdzir, mubazir itu selaras dengan adanya hak yang disia-siakan, kewajiban yang disia-siakan. Ketika seseorang membeli suatu produk atau barang, kalau secara kebutuhan cukuplah itu 100.000. Kemewahan bolehlah mungkin 300.000. Tapi kalau barang tersebut yang secara fungsi 100.000 itu udah cukup banget dan udah bagus, tapi ini produk harganya 50 juta. Maka 500 kali lipat, apa berapa kali lipat ini? 500 kali lipat kalau salah. Maka ini menunjukkan israf, berlebihan. 50 juta di spending untuk sesuatu yang sama fungsinya dengan versi 100.000 dan hanya untuk apa? Hanya untuk privilege dan hanya untuk kemewahan dan hanya untuk pandangan manusia belaka. Maka ketahui orang seperti ini secara pasti ada hak kewajiban yang dia sia-siakan. Itu pasti. Itu ana yakin pasti. Itu kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kalau misalnya mungkin jam tangan 1 juta, 2 juta, 3 juta, oke, itu masih relevan lah, sesuaikanlah dengan kemampuan. Tapi jam tangan fungsinya serupa, bahkan kalau dia beli jam tangan pun 75.000 juga ada gitu loh. Walaupun ya itu ya tahu sendirilah ya. Tapi kemudian dia membeli jam tangan seharga berapa? 500 juta. Hanya untuk perhiasan di tangan, jam tangan. Israf, pasti israf. Dan pasti orang seperti ini telah menyanyiakan hak banyak orang. Dan boleh jadi hartanya haram.
Karena betapa adanya harta yang haram itu mencegah penerimaan amal soleh. Di antara doa tidak dikabulkan, tidak didengar, tidak dijawab. Makanya harta haram, harta korupsi dan semisalnya itu menjulurkan kepada penyanyian hak dan juga kemewahan yang berlebihan, israf. Maka wajar ketika suatu keluarga tumbuh daging mereka dari harta korupsi dan haram, maka antum maklumi kalau misalnya mereka melakukan israf, berlebihan dalam spending money. Makan sekali aja itu membutuhkan 1 juta misalnya, dan bercita-cita ke misal ke Salt Bay misalnya. Salt Bay, tahu Salt Bay? Tahu nggak Salt Bay, ikhwan? Nggak tahu. Allah yahdik, nggak tahu. Yang kalau misalnya ini garam kayak gini gitu loh. Berapa itu harganya dagingnya itu? 1 stick berapa itu? Belum naik pesawat ke sana berapa? Kemudian memamerkan, jadiin konten YouTube. Kemudian hanya untuk apa? Pamer kalau diri tajir kaya. Sekarang kita tanya, dari mana antum dapat duit sebanyak itu? Sekali makan bisa puluhan juta rupiah kalau dirupiahkan. Hanya sekali makan bisa puluhan juta rupiah. Taib, anak kan kaya katanya. Taib, dari mana antum dapat duit itu? Dari dagang pancong? Gak mungkin. Imma dari yang haram atau korupsi. Karena harta yang sahih, harta yang berupa yang terhasilkan dari sidq akan menjadi sedekah. Harta yang berasal dari kejujuran akan menjujurkan pelakunya untuk sedekah. Maka yang sedekah disebut sedekah karena asal harta tersebut biasanya karena sidq, kejujuran untuk mendapatkan harta itu. Begitu. Ya. Dan betapa banyaknya orang-orang yang betul-betul tinggi kelasnya, eksekutif, dengan kemewahan yang berlebih untuk spending money dan berlebihan dalam mubadzir dalam masalah itu. Mereka itu tidak mengenal orang-orang miskin kecuali untuk bikin konten. Gak mengenal orang miskin kecuali untuk bikin konten, karena mereka tidak jujur dalam masalah ini. Gak kenal dengan orang miskin. Seandainya jujur, maka tidak akan melakukan saraf. Saraf itu apa? Mubadzir, berlebihan, sehingga meluluh lantakkan hati orang-orang fakir dengan kemewahan mereka. Maka begitu jemaah sekalian, ikhwan rahimakumullah. Masalah kemudian berlanjut ke kesedihan, mengukur kenikmatan dengan musibah. Adakah orang menghadapi musibah dan dia mengingat kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla sehingga dia merasa tenang dan yakin bahwasanya nikmat yang Allah berikan lebih besar daripada musibah. Nomor 5 di halaman 52 kata beliau rahimahullah dalam terjemahan ini, termasuk hal yang berguna untuk mengusir kesedihan adalah menguatkan keinginan untuk tidak mengharapkan terima kasih selain dari Allah Azza wa Jalla. Menguatkan keinginan untuk tidak mengharapkan terima kasih selain dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini kadang berat bagi umumnya manusia. Paling berat bagi konten kreator dan juga bagi orang yang biasa riya dan sum'ah. Tidak mengharapkan terima kasih selain dari Allah Azza wa Jalla. Ini butuh azam yang tinggi. Jika kita berbuat baik kepada orang yang mempunyai atau tidak mempunyai hak pada kita, maka ketahuilah bahwa yang terjadi adalah muamalah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Begini, berbuat ihsan pada siapapun, itu yang pertama yang terjadi adalah sebenarnya terjadi muamalah antara dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis disebutkan, jika seseorang dari kalian bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah itu dengan tangan kanannya sebelum diterima oleh objek yang disedekahi. Maka dia oleh bermuamalah dengan Allah Azza, berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla dengan sedekah, dengan memberi sebelum kepada makhluk ini, kepada manusia. Maka janganlah kita mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang kita telah berbuat baik kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan. Ini terjemahnya salah.
hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah. Terjemahannya salah, karena wajah Allah tidak boleh diterjemahkan dengan keridhaan Allah. Karena wajah Allah adalah sifat dzatiyah yang ada pada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh ditakwil dengan ridha. Ridha itu ada sendiri. Ridha Allah Ta'ala itu sifat, salah satu sifat Allah. Wajah Allah salah satu wajah Allah. Maka tidak boleh ditafsirkan wajah Allah dengan ridha. Walaupun kelaziman darinya adalah kalau antum mengharapkan wajah Allah di hari akhir nanti, sama dengan, yaitu konsekuensinya antum pasti mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Jadi mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan jaza dari kalian, tidak pula kami menghendaki syukur, ucapan terima kasih dari kalian. Fahami baik-baik jemaah sekalian, ada dua pihak di sini, pihak pemberi dan kedua pihak penerima, sama-sama manusia, sama-sama berakal, sama-sama punya perasaan. Kewajiban atas pihak pemberi ikhlas. Kelaziman dari ikhlas tidak mengharapkan ganjaran, tidak mengharapkan imbalan manusiawi, tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih manusiawi. Itu kewajibannya. Namun bukan berarti pihak penerima melenggang begitu saja. Ada pula kewajiban yang harus dia tunaikan kepada pihak pemberi. Sebagaimana kata Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan falyukafi'hu. Dalam riwayat lain fa'athna alaihi. Barang siapa ada yang memberikan kepada antum suatu kebaikan ma'ruf, maka hendaklah dia berikan mukafaah. Mukafaah itu adalah ganjaran yang setimpal. Baik dengan ganjaran yang setimpal dengan pemberian dia. Kalau misalnya dia memberikan sayur katuk pada antum balas dengan sayur bayam, lodeh, dan seterusnya. Mukafaah, sekufu gitu pemberiannya. Dalam riwayat lain fa'athna alaihi, dan pujilah dia, sebut kebaikannya. Misalnya, Masya Allah sayur katuk, ya Allah ini kayaknya nikmat nih, enak nih, anak kebetulan udah lama nih nggak makan sayur katuk gitu. Saking dalam hati, walaupun dalam hati saking nggak sukanya sama sayur katuk, jadi udah lama gak, tapi dia puji. Tak mungkin kan ngomong, ya sayur katuk ente kasih, ane nggak suka sebenarnya, cuma udahlah daripada ente kecewa, kan nggak mungkin ngomong kayak gitu. Maka Rasulullah mengatakan fa'athna alaih, puji pemberian itu atau puji perbuatan itu, puji materi yang diberikan, walaupun antum nggak butuh itu gitu loh. Ini akhlak. Dan ini perintah dari Rasulullah SAW yang harus ditunaikan oleh pihak yang diberi, selama tidak menimbulkan fitnah. Selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau antum terima itu menimbulkan fitnah, maka sebaiknya tidak diterima. Baik menimbulkan fitnah bagi pemberi, atau menimbulkan fitnah bagi diri kita sendiri ketika menerimanya, atau menimbulkan fitnah di masyarakat. Itu ada rinciannya lagi, enggak sekarang. Al-muhim di sini pemberi tidak melenggang begitu saja, dikasih diam. Dikasih diam. Dikasih duit, makasih enggak, ngomong enggak, nerima iya. Gitu. Anda pernah ketemu berapa di Masjidil Haram? Kan ada saudara-saudara kita orang-orang IPB itu, India, Pakistan, Bangladesh, yang banyak dari mereka menjadi juru bersih di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi dengan seragam mereka. Ya. Kalau antum dari hotel kemudian menuju ke masjid, itu antum akan dapatkan mereka berjejer sambil ini sapu. Ngapain? Nunggu kebaikan antum. Ya antum mau sedekah fadhal, enggak sedekah antum enggak berdosa. Namun sayangnya mereka sikapnya seperti itu ya, amat disayangkan gitu loh. Sikapnya seperti itu amat disayangkan. Tapi itu urusan mereka sebenarnya. Taib, kemudian Anda mendapatkan ketika pulang dari Masjidil Haram menuju hotel, jalan ada beberapa berjejer, 1, 2, 3 itu di Anda nggak tahu nama tempatnya, depan hotel apalah ya, pokoknya gitulah. Nah, sambil megang sapu gitu. Ada ibu-ibu Indonesia
Jadi mereka itu paling senang orang Indonesia sebenarnya, karena lebih mudah, ringan untuk memberi uang. Tapi mereka nggak mau, kalau antum kasih 5.000 nggak mau, karena kecil. Kalau di 5.000 tuh nggak ada apa-apanya itu. Dikasih uang, set 100.000. Yang nerima ini orang IPB ini, nerima doang, set. Ngomong enggak, senyum enggak ngapa-ngapain, nerima doang. Taib. Ibu-ibu tersebut lanjut jalan, melewati juga orang IPB berikutnya yang sedang menunggu kebaikan dari Allah melalui manusia. Maka dikasih juga sama ibu itu. Anda lihat, enggak ada, alhamdulillah enggak ada, syukron enggak ada, jazakallah enggak ada, senyum pun enggak. Tapi ngambil iya. La haula wala quwwata billah. Anda langsung tahdir langsung di tempat. Anda langsung benar. Ya akhi, qul jazakillahu khaira ilahi. Maksudnya bilang syukran ilahi. La taskut, jangan diam, Anda gituin. Baru dia senyum. Hehe. Yang berikutnya juga ada gituin. Limadza taskut? Qul jazakillahu khaira ilaiha. Dia ngerti ngomong itu ngerti. Qul syukran ilaiha, limadza taskut? Ya. Syuf, lihat di sini akhlak yang tidak ada untuk orang seperti ini, enggak ada akhlak. Ya. Memang pemberi itu jangan mengharapkan jazakallahu khaira, jangan. Tapi merupakan hak dia yang penuh dipenuhi adalah syukurnya orang ini yang diberi ini kepada pemberi. Yang harus dipenuhi. Begitu jemaah sekalian. Ya. Nah, tadi kata Nabi, man sana'a ilaikum ma'rufan falyukafihu wa athna 'alaihi. Berikan ganjaran yang setimpal dan pujilah pemberiannya atau pujilah kebaikannya, perbuatannya. Kalau misal fa illam tajid ma tukafi'u faqul jazakallahu khaira. Kalau engkau tidak menemukan materi yang bisa menyamai sepadan dengan pemberian dia, maka cukup katakan jazakallahu khaira. Karena perkataan tersebut itu sudah memuji dengan baik, memuji dengan setinggi-tingginya, membalas dengan sepenuhnya. Ya, jadi dari dua sisi ini juga harus penuhi kewajiban. Kewajiban pertama pemberi yaitu apa? Ikhlas. Ya, kewajiban untuk orang yang diberi yaitu memberikan feedback yang sesuai syariat. Kata Nabi SAW, lam yashkurillah man la yashkurin nas. Lam yashkurillah man la yashkurun nas. Atau kama qala Nabi SAW. Tidak disebut bersyukur pada Allah orang yang tidak bersyukur pada manusia. Artinya merupakan rukun syukur kepada Allah adalah bersyukur kepada manusia yang memberinya kebaikan. Kalau dia bersyukur kepada Allah saja, tapi kepada orang yang memberi dia tidak berterima kasih, maka dia disebut belum bersyukur kepada Allah dan bohong kalau dia merasa bersyukur pada Allah. Maka kalau diem kayak gitu dikasih 100.000, diem aja 100.000. Gimana ngomong itu 200.000 mungkin. 100.000 dikasih, diem, nggak ada syukron, nggak ada senyum. Udah lewat gitu aja, Allahul musta'an. Maka ini nggak bersyukur pada Allah yang seperti ini. Maka kalau kedepannya rezekinya seret wajar, karena nggak bersyukur pada Allah. Bismillah. Kemudian kita lanjut. Hal ini terutama dilakukan saat kita bermuamalah dengan keluarga, anak-anak kita dan semua orang yang mempunyai hubungan erat dengan kita. Jika kita telah membulatkan tekad untuk menyingkirkan musibah dari mereka, maka sungguh kita telah menyenangkan diri mereka dan diri kita juga. Dan termasuk faktor yang dapat mendatangkan ketenangan adalah melakukan fadilah, yaitu amal kebaikan sesuai dengan dorongan jiwa tanpa ada unsur keterpaksaan yang biasanya mendatangkan kegelisahan dan membuat kita gagal mendapatkan keutamaan itu sendiri. Sebab saat itu kita telah melalui jalan yang berliku. Ini adalah hikmah, dan hendaklah kita dapat mengambil hal-hal positif dari kejadian musibah itu, sehingga kesenangan akan lebih terasa dan kesedihan pun akan hilang. Jadi mengikhlaskan amalan itu menenangkan. Mengikhlaskan amalan sedekah itu menenangkan. Kalau misalnya antum terpaksa, ya, dan itu akan bermudarat buat hati antum, sebaiknya udah nggak usah beramal, nunggu sampai bisa betul-betul berbuat ikhlas.
Yang keenam, jadikanlah hal-hal yang bermanfaat selalu berada di depan mata kita. Dan hendaklah kita berusaha untuk melakukannya. Syuf, lihat di sini. Jadikanlah hal-hal yang bermanfaat itu selalu berada di depan mata kita. Terutama ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini penawar segala kegelisahan. Seperti yang berulang anak sebutkan. Orang yang gabut itu yang lebih banyak gelisah. Orang yang gak punya kerjaan, gabut, gak ada kerjaan, bengong doang isinya. Itu orang yang lebih mudah, lebih berpotensi gelisah dibandingkan orang yang melakukan hal yang bermanfaat, orang yang aktif dalam melakukan hal yang bermanfaat. Coba dia menuntut ilmu syar'i, melakukan amal saleh, aktivitas yang bermanfaat, berusaha melakukannya. Dan jangan menoleh pada hal-hal yang tidak berguna, yang dapat mengundang kesedihan dan kesusahan. Lagi sedih, malah kemudian nostalgia lagu 80-an. Ya tambah sedih lah. Gimana sih? Lagi sedih, kemudian menoleh ke foto-foto masa lampau ketika sekolah. Ya tambah baper, gimana sih? Tajdid, perbaharuilah kesedihan itu dengan apa? Amalan positif yang mengubur kesedihan itu, insyaallah. Jadikanlah ketenangan dan konsentrasi jiwa sebagai penolong kita untuk melakukan hal-hal penting, terutama masalah ilmu syar'i. Sekarang ini maksudnya membaca buku yang bermanfaat, ini kita makin minus aja ini kita. Makanya kajian kitab kita ini kajian buku kecil, dibagi-bagi di awal, hilang di akhir. Karena kalau bukunya tebal, pertama antum gak bakal beli. Ana yakin. Kalau antum beli, entah itu musibah atau nikmat, nggak tahu kok bisa beli gitu antum. Karena ini kajian Jabodetabek itu bujubel banyak. Bilangnya di poster kajian kitab ini, kajian kitab itu, kajian kitab itu. Emang jemaahnya punya kitab? Enggak. Sampelnya mungkin Al-Ikhlas. Anda kasih sampel di depan mata antum sekalian, dia mungkin di Al-Ikhlas. Coba ada berapa kajian kitab di Al-Ikhlas ini? Anda nggak tahu berapa. Antum hitung aja. Jumlah kajian kitab di masjid ini mungkin dengan jumlah ikhwan yang bawa kitab lebih banyak jumlah kajian kitabnya daripada ikhwan yang bawa kitab. Misal jumlah kajian kitab ada 7 kajian kitab sepekan, misal, atau sebulan. Nah, jumlah ikhwan yang bawa kitabnya nggak sampai 7. Panitia aja nggak punya kitabnya. Bahkan ustadznya nggak bawa kitab. Ini juga minjam sama panitia. Karena cari-cari di rumah kok nggak ada, karena keselip di mana-mana. Tapi ada punya versi bahasa Arabnya. Masalahnya kita kan nggak bahas bahasa Arabnya. Iya. Kajian kita benar. Tapi membacanya nggak sedikit. Toko-toko buku, pustaka-pustaka itu mulai berkurang. Karena minat dan daya baca kita berkurang, kecuali bacaan media sosial di grup-grup WhatsApp. Kita lebih suka baca apa? Berita-berita tentang ini, tentang itu di grup-grup WhatsApp. Sampai scroll down, read more, ya, baca. Kalau nggak begitu penting itu. Makanya kita azan dulu, habis itu kita teruskan setelah. Oh, kita teruskan setelah apa ya? Oh ya, setelah Isya setelah Ba'diyah kita teruskan insyaallah taala. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, yang ke-7 dan insyaallah setelah itu ke-8 dan selesai insyaallah kitab ini. Termasuk hal-hal yang berguna pula, yaitu menyelesaikan tugas-tugas dengan segera dan menghindarkan diri dari taswif. Menghindarkan diri dari taswif, yaitu sikap menunda tugas-tugas. Menunda tugas-tugas tersebut pada masa yang akan datang. Padahal tugas tersebut dapat diselesaikan sekarang. Ini orang yang biasa menunda-nunda
maka tergoda oleh syaitan. Kata sebagian dari ulama, taswif merupakan salah satu pasukan dari pasukan-pasukan syaitan terhadap hamba Allah. Sehingga orang itu tertunda kebaikannya, akhirnya tidak jadi melakukannya. Dan juga orang yang suka menunda-nunda tugas kewajiban dia, maka itu disebutkan dalam Al-Quran, wa kana amruhu furuta. Urusannya itu banyak terbengkalai, urusannya banyak amburadul, disebabkan yaitu tidak berzikir, disebabkan tidak bersama dengan orang yang saleh, disebabkan tidak bersama dengan orang-orang yang mengamalkan fastabiqul khairat. Apa-apa ditunda dari kebaikan. Namun giliran apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia menyegerakannya. Maka ini orangnya terkena bisikan syaitan. Taib, sebab bila ada tugas yang tidak diselesaikan dengan segera, maka akan bertumpuk dan terkumpullah tugas-tugas yang terdahulu dengan tugas-tugas berikutnya, sehingga beban kita akan semakin berat. Tugas dalam kehidupan ini, kalau kita jadikan itu sebagai nikmat dan ibadah, maka hendaknya kita segerakan untuk menunaikannya. Jadi kenikmatan menyelesaikan tugas itu ketika satu itu dianggap sebagai ibadah dan kedua dituntaskan segera, itu nikmat. Tapi ketika tugas, sekalipun itu ibadah, tugas ditumpuk dengan tugas berikutnya karena taswif, karena penunda-nundaan, maka yang semestinya menunaikan tugas itu nikmat, maka menjadi musibah, yaitu menjadi beban yang berat buat dia. Ya, karena sikap taswif, karena sikap menunda-nunda. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam masa fitnah, Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Mubadarah itu artinya bergegas. Bergegas dalam beramal. Bergegaslah dengan amalan-amalan. Tidak dengan satu amalan saja, bahkan kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Bermubadarah yaitu bergegas. Cepat-cepatlah dengan amalan-amalan, jamak plural. Ya. Artinya juga orang ketika menghadapi fitnah, musibah, ujian, cobaan, kesedihan dan seterusnya, tugas dia itu sebenarnya menyembuhkannya dengan beramal. Bukan tugas dia itu mengurung diri dengan menenggelamkan pikiran dalam kesedihan. Bukan, itu bukan tugas. Itu kelalaian. Melainkan tugas dia terhadap kesedihannya adalah mal mubadarah bil a'mal, bergegas dengan melakukan amal-amal. Taib. Namun jika kita selesaikan setiap tugas pada waktunya, kita bisa menghadapi masalah-masalah yang akan datang dengan pikiran dan kekuatan yang masih segar. Orang itu kalau banyak kegiatan, itu lebih fresh sebenarnya. Banyak kegiatan, munazzam kegiatannya, teratur gitu loh. Akalnya itu hidup, fresh pikirannya. Dan menganggap hal-hal itu positif. Karena apa? Karena selama ini dia berhasil menuntaskan tugas-tugasnya disebabkan pada waktunya. Tapi kalau misalnya tugasnya bertumpuk, wa kana amruhu furuta, urusannya bertubi-tubi, bercerai-berai urusannya. Ini ketika dia dihadapkan masalah, ya masalah baru, putus asa karena pengalaman dia selama ini urusannya bercerai-berai. Ketika kita melakukan tugas sesuai koridornya secara munazzam, dengan tertib, dengan baik, maka akan ada hal-hal dari perbuatan yang umumnya orang itu menganggapnya kok antum bisa kayak gitu, tapi ternyata dia bisa. Ternyata bisa. Para ulama zaman dahulu itu enggak pakai komputer dalam menulis buku kitab, enggak. Mereka pakai tulisan. Ya. Dan karya beberapa ulama banyak sekali yang sampai kemudian gimana bisa ulama ini mencetak atau menghasilkan buku-buku sebanyak ini. Nah,
Kok bisa gitu loh? Karena detik-detik mereka itu dimanfaatkan sesuai tugas yang mereka lakukan. Sementara detik-detik kita ya beda. Makanya kita impossible melakukan something like that gitu. Sesuatu yang seperti itu kita nggak bisa ngelakuin. Bukan karena nggak mungkin secara kemanusiaan, bukan. Tetapi karena kita mengukir diri, ya waktu kita dihabiskan untuk kesia-siaan, penundaan, tidak menerapkan badirubil a'mal, enggak. Ya. Jadi ketika seseorang itu munazzam itu tertata, teratur, baik secara mindset ataupun penerapan kegiatan, maka akan banyak kehebatan yang orang-orang takjub padanya, padahal dia merasa semua ini kayak biasa aja dijalanin. Biasa aja dijalanin. Ya. Jadi urusan ini adalah tanzim, setting atau pengaturan yang rapih. Dan penundaan itu tidak akan pernah rapih. Menunda itu tidak akan pernah rapih. Ya, begitu ikhwah sekalian. Berantakan. Kedelapan, ikhwah kalau misalnya ada pertanyaan dipersilakan nanti setelah ini. Dan akhwat kalau ada pertanyaan dengan kertas. Kalau tidak ada, ya sudah, saya pulang. Ya, kedelapan, hendaklah kita memilih di antara aktivitas-aktivitas positif dari yang paling penting dahulu, kemudian yang penting, skala prioritas. Ya, al-aham fal-aham. Al-aham fal-muhim. Ini kaidahnya dalam bahasa Arab, al-aham fal-muhim. Yang lebih penting didahulukan daripada yang penting. Yang penting didahulukan daripada yang tidak begitu penting. Yang tidak begitu penting lebih mending daripada yang enggak ada pentingnya sama sekali. Jadi al-aham fal-muhim. Jadi al-aham yang lebih penting dulu, baru kemudian yang penting. Nah, skala prioritas ini ada fikihnya. Ada fikihnya. Disebut oleh para ulama dengan sebutan namanya fiqhul aulawiyat. Fiqhul aulawiyat, yaitu fikih prioritas. Mengetahui mana yang lebih priority itu suatu fikih. Itu suatu ilmu sebelum dia menerapkan amalan. Yang wajib muqaddam 'alal mandub. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Yang sunnah lebih didahulukan daripada yang mubah. Yang wajib mudayyak lebih didahulukan daripada wajib muwassa'. Apa itu wajib mudayyak? Wajib mudayyak adalah wajib yang disempitkan oleh tempat atau waktu khusus. Sedangkan wajib muwassa' wajib yang lebih luas, yaitu lebih free, lebih bebas. Begitu. Itu wajib mudayyak dan wajib muwassa' namanya. Ya. Kemudian fardu ain lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Ya, fardu ain lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Sunnah muakkadah lebih didahulukan daripada sunnah yang tidak muakkadah. Semua itu ada skalanya. Kemudian menafkahi istri lebih didahulukan daripada menafkahi kedua orang tua. Itu yang lebih sahih. Karena menafkahi istri itu wajib secara mutlak sampai kapanpun dan bagaimanapun kondisi istri. Sedangkan orang tua wajib menafkahinya dengan syarat, yaitu pertama, orang tua tersebut fakir, membutuhkan, dan yang kedua, antum memiliki keluasan. Kalau salah satu dari kedua ini tidak terwujud, maka tidak wajib menafkahi kedua orang tua. Sedangkan menafkahi istri, mau istri tersebut fakir atau kaya, antum wajib menafkahi. Dan mau antum itu kaya atau miskin, tetap wajib menafkahi istri. Itu bedanya. Makanya menafkahi istri itu lebih prioritas dari segi nafkah. Adapun dari segi kuantitinya mau berapa, maka itu sebutuhnya dan secukupnya, tafadhol. Dan orang tua boleh lebih dapat porsi nafkah dari antum selama istri itu tercukupi. Begitu juga menafkahi anak. Menafkahi istri itu lebih di atas, lebih priority. Kenapa? Karena menafkahi istri itu forever, selamanya, selama antum mampu. Adapun menafkahi anak, maka ini terbatas. Sampai anak itu punya penghasilan sendiri, maka tidak wajib kita nafkahi. Adapun kalau istri, walaupun punya penghasilan sendiri, tetap wajib kita nafkahi. Itu bedanya, ikhwan. Jadi kalau misalnya anak ini, misal, anak ini sudah punya penghasilan, dari kecil sudah punya penghasilan.
Ya, apa maksudnya? Dia juara olimpiade tata boga misalnya. Enggak tahu dah itu ada apa enggak tahu dah. Dapat dari itu kemudian dapat sekian ratus juta. Masya Allah. Harta dia itu. Nah, ini udah kaya nih anak. Maka kita ambil dari kekayaannya untuk menafkahi anak ini, bukan dari kekayaan kita. Begitu. Adapun kalau misalnya istri ternyata dia juara apa saya nggak tahu. Pokoknya juara aja gitu. Ya, tingkat apa gitu nggak tahu. Pokoknya al-muhim dapat harta atau dapat warisan dari orang tuanya telah wafat, dia menerima warisan sekian ratus juta. Sementara antum boro-boro warisan. Mikirin antum nanti mati, orang-orang keluarga pada khawatir antum mati karena meninggalkan hutang. Itu yang merepotkan. Makanya mati jangan meninggalkan hutang, mati ninggalin warisan. Mati kalau ninggalin hutang. Beban keluarga, hidup beban keluarga, mati pun masih jadi beban. Maka mati meninggalkan warisan harusnya. Taib, ini istri sudah dapat ratusan juta. Antum qadarullah masih batuk-batuk lah, masih ya gitulah. Ya sebulan UMR lah, alhamdulillah. Istri lebih kaya. Kemudian mulai suami ini mulai sensitif, mulai kesel gitu karena kok lebih sedikit penghasilan. Tapi tetap wajib menafkahi itu. Menafkahi dari apakah menafkahi istri dari duit istri? Enggak, dari duit dia. Kecuali kalau istrinya ridha, Mas, udahlah Mas, enggak usah nafkahi saya, udahlah saya terlalu banyak duitnya. Mas, udahlah, udah Mas, masih hidup aja udah saya syukur gitu. Udahlah Mas, enggak usah terlalu membebani, udah saya ridha. Untuk tahun ini Mas enggak usahlah nafkahi saya. Kewajiban Mas saya gugurkan, enggak apa-apa, saya ridha. Maka mungkin bisa ini. Tapi ya sepertinya jarang istri kayak gini ya. Jarang. Kalaupun dapat istri kayak gini biasanya suaminya apa? Terlalu enak sehingga nanti kufur nikmat suaminya ya. Jadi sebaiknya suami tetap memberi nafkah walaupun misalnya istrinya ridha, tidak, udah enggak usah menafkahi, udah dah saya sudah terlalu kaya Mas, enggak usah, udah. Sama kamu aja udah cukup dah, udah. Nah, tetap suami itu tetap nafkahi kalau sebagai izzah dia sebagai suami gitu loh. Karena izzah suami itu dinafkah dia terhadap istri, walaupun istri kaya. Istrinya kaya, ya. Tapi tetap nafkahi. Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Udah, walaupun kamu kaya, seberapa kaya apapun, enggak apa-apa, saya nafkahi. Enggak apa-apa, sebulan 1 juta, udah yang penting saya itu pengen menjalani syariat ini. Saya pengen sebagai laki, saya nafkahin walaupun saya lebih kecil penghasilannya. Terharu istrinya. Ya udah deal Mas, kamu nafkahi saya 1 juta enggak apa-apa. Nanti saya balikin kamu 10 juta. Nah, itu yang saya pengenin kata suaminya. Iya, itu yang saya pengen. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau istri ngasih ke suaminya itu bukan nafkah, melainkan itu hadiah, ya itu hadiah. Jadi skala prioritas. Kita itu harus tahu fiqhul aulawiyat. Ya, yang prioritas bagaimana kita harus tahu. Ya, prioritas pendidikan untuk anak, apa prioritas memberikan belanjaan mainan untuk anak. Itu kan jelas itu, harus dibedakan. Nah, terus perhatikanlah apa keinginan kita. Manusia itu punya keinginan. Keinginan itu belum tentu kebutuhan. Dan kebutuhan belum tentu keinginan. Maka mana yang didahulukan, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan dulu. Walaupun enggak kita inginkan, tapi kalau kita butuh, itu ambil dulu itu. Spending untuk itu dulu, kebutuhan. Jangan keinginan dulu. Keinginan kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak bisa ya qadarullah. Yang penting kebutuhan dulu tercukupi. Ya. Sekarang kalau misalnya kita ingin makan ricis, namun yang kita butuhkan makan yang penting. Nah, qadarullah punya duit cuma 50.000. Itu pun untuk sama anak dan istri. Gimana ya Beb ya? Coba pilih Beb. Ini kita punya 50.000. Ricis apa bakso cilok Wonogiri? Ya. Berapa sayang uangnya? Cuma 50.000. Ngaca dong bro, kata istrinya. Gimana? 50.000 udah mimpi ricis, 1 porsi doang, itu pun sama kasir juga dipincingkan mata kita. Sekeluarga datang cuman belanja 50.000 doang. Udahlah bakso Wonogiri aja enggak apa-apa. Yang penting kebutuhannya tertunaikan, bukan keinginan belaka gitu loh. Ya, hati-hati dengan keinginan ikhwan.
Ketika keinginan itu melampaui kebutuhan sebenarnya, maka terjadi imma israf, furut, karena amru furut, jadi urusannya terbengkalai jadinya. Dan ini banyak terjadi pada kita gitu loh. Karena keinginan itu adalah syahwah. Dan syahwat itu normal. Manusia memiliki syahwat itu normal. Syahwat ta'am, syahwat makanan, syahwat kemaluan, syahwat kepemilikan. Itu mazuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dihiaskan untuk manusia mencintai keinginannya dari apa? Perempuan, kepemilikan anak-anak, kemudian harta, kepemilikan dan seterusnya. Itu semua dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kenikmatan kehidupan. Boleh, bahkan syahwat ini menjadi penegak kehidupan sebenarnya. Namun bedakan antara syahwat dengan hajat. Ya, kadang syahwat ada yang berupa hajat, namun kadang syahwat bukan merupakan hajat. Melainkan kadang syahwat merupakan hajat, kebutuhan, dan kadang syahwat merupakan fudul, kelebihan. Kalau itu memang kelebihan, sementara masih ada hajat belum ditunaikan, maka kelebihan itu nanti dulu, hajatnya dulu. Kalau hajatnya udah mapan, baik, bagus, sempurna, fadl, antum mempunyai suatu kelebihan yang baik, yang tidak melanggar syariat. Begitu. Baik, sebab perhatikanlah apa keinginan kita. Sebab menyalahi hal tersebut akan menimbulkan kebosanan dan perasaan tidak enak. Baik, keinginan itu perlu, syahwat itu perlu. Justru ada syahwat ini adanya zinah, yaitu zinah itu perhiasan syahwat. Itu kadang bisa memotivasi kita untuk beramal soleh. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu. Ya. Coba sekarang ketika seseorang ingin menikah, biasanya bujang pengen menikah, semangat gak dia? Semangat insyaallah. Hah? Rata-rata bujang pas pengen nikah semangat beribadah, semangat istikharah, semangat tahajud, semangat sholat malam dan seterusnya pas mau menikah tuh. Karena ada keinginan. Jadi keinginan itu malah membentuk suatu amalan gitu loh. Kadang keinginan itu memang menjadi pendorong, dafi', faktor. Karena ada keinginan. Ya. Jadi menyalahi keinginan itu kadang menimbulkan kebosanan dan perasaan tidak enak. Ya, untuk itu pergunakanlah fikiran yang sehat dan bermusyawarahlah, karena tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Musyawarah itu bisa juga istisyarah. Ketika antum ingin melakukan suatu hal, perlu adanya istisyarah. Istisyarah itu bahasa kita konsultasi, mencari solusi, itu istisyarah. Jadi ketika kita menginginkan suatu hal, ya, maka ada hablum minallahnya istikharah, hablum minannasnya istisyarah. Istikharah yaitu salat istikharah 2 rakaat. Apapun salat sunnah 2 rakaat bisa menjadi salat istikharah atas asal niatnya istikharah. Kemudian setelah itu doa istikharah. Minta pilihan pada Allah. Dan kalau memang dia menginginkan, dianjurkan pula untuk istisyarah. Istisyarah yaitu meminta isyarat, solusi, berkonsultasi, tapi dengan pihak yang tepat. Jangan beristisyarah pada sembarang orang. Kepada pihak yang pertama punya ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Kedua orang itu mencintai antum. Dan ketiga orang itu orang yang punya kompetensi di bidang permasalahan antum. Itu 3 syarat cari orang untuk beristisyarah padanya. Kalau sembarang orang ketemu tukang cilok di jalanan, istisyarah padanya, tolong berikan saya petunjuk dong. Petunjuk kemana Pak? Grogol? Enggak, bukan petunjuk, saya ini mau nikah, tapi ada gini. Ya, ini yang ngomongnya sama dia enggak memiliki khibrah. Khibrah itu keahlian, kecakapan untuk dijadikan objek konsultasi, enggak bisa. Sama orang yang punya pengalaman atau punya ilmu tentangnya, itu baru istisyarah sama orang kayak gitu. Jangan sama orang sembarangan. Ya, jadi yang pertama orang itu bertakwa. Maksudnya minimal orang itu antum paham dia tuh enggak ngasal kalau jawab. Dia takut sama Allah dalam jawabannya. Itu satu. Yang kedua, orang itu apa? Mencintai antum karena Allah. Jangan antum istisyarah sama orang benci sama antum, atau orang yang hasad sama antum. Iya. Benci sama antum. Mangkel dan seluruh kedengkian ada pada dia terhadap antum gitu.
Antum malah minta konsultasi sama dia. Ya jawaban dia ya pahit lah. Jawaban dia pahit. Bre, ane mau nikah nih. Orang kayak ente nikah, kata dia gitu. Orang kayak itu tuh nggak cocok nikah. Jadi bapuk aja selamanya, bujang lapuk. Ya jadi bujang lapuk aja ente. Ente apa sih? Anak kan konsultasi. Kok ente kayak gitu jawabannya? Ya iyalah. Anak aja belum nikah, ente mau nikah. Gitu kata dia. Dan ternyata hasad dia. Gak mencintai antum. Jadi carilah orang yang minimal orang itu netral deh. Minimal orang itu netral gitu loh. Walaupun kita nggak tahu dia cinta karena Allah apa, cinta kepada kita karena Allah apa enggak, kita nggak tahu. Minimal netral gitu loh. Orang yang profesional di bidangnya minimal gitu lah. Ya, dan yang ketiga memiliki khibrah, memiliki ilmu pengetahuan tentang hal yang kita mau konsultasikan gitu. Kalau misalnya antum mau pengen istikharah, pengen berdagang antara dagang cilok apa dagang bakso. Nah, dari tadi cilok mulu ini ya. Padahal nanti ujung-ujungnya gorengan kan? Ya kan? Iya, antara cilok atau bakso, dia bingung. Lebih untung mana ya? Ya antum jangan istisaroh sama karyawan Chevron. Jangan, nggak nyambung lah. Sama pedagang-pedagang yang punya pengalaman atau punya pengetahuan di bidang itu, pemasaran itu gitu loh. Ya gitu. Istisarohnya sama ustadz di bidang akidah. Ya nggak ada kaitan cilok sama akidah. Antum nanya sama ana kata ustadz ya. Ana taunya Syiah, Murji'ah, Khawarij, nggak ada kaitannya sama cilok. Ana nggak tahu soal cilok itu mah. Ya. Jadi ama yang cocok gitu, munasib ya. Begitu, itu istisyarah, bermusyawarah lah. Wasyawirhum, bermusyawarah lah pada mereka. Telitilah apa yang kita inginkan dengan seksama. Jika sudah jelas ada kemaslahatannya dan kita sudah bertekad melaksanakannya, hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, azam itu tekad bulat. Dan tekad bulat itu enggak disebut tekad bulat kalau enggak ada bangunannya. Bangunan enggak bisa disebut bangunan kalau ada proses untuk membangunnya. Maka baru disebut azam ketika apa ada Pak? Sebelumnya ada keinginan, niatan, ada diskusi, ada pemikiran, baru menjadi azam. Kalau sudah menjadi azam, baru tawakal sama Allah Ta'ala. Bismillah, tawakal Allah. Itu setelah azam. Wa idza azamta fatawakkal Allah. Ya, kalau cuma keinginan selentingan belaka, itu belum sampai azam. Itu baru hadithun nafs, percakapan jiwa, baru iradah keinginan belaka. Tapi kalau udah azam berarti udah kuat nih. Kalau udah kuat, ayo bismillah. Bismillah. Gagal enggak gagal, bismillah, dapat pahala antum. Gagal dapat pahala, berhasil dapat karamah, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah amat senang kepada orang-orang yang bertawakal. Wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan orang-orang mukmin dan kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Alhamdulillah telah selesai kajian kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah versi terjemahan 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia di bulan Sya'ban 16 atau 17 Sya'ban sekarang? 17 sudah ya? Oh iya tadi malam disebut Sya'ban. Oh iya. Sekarang enggak, sekarang 16. Ini udah maghrib berarti 16. Iya. Saya enggak? Terserah antum lah. Al-muhim pokoknya sekarang 7 Maret ikhtilaf di antara juhala ya. Taib ya, cukup itu insyaallah. Ada pertanyaan enggak ikhwan di sini? Kita insyaallah lanjut nanti setelah Ramadan insyaallah. Kalau memang masih ada diundang di sini insyaallah setelah Ramadan. Insyaallah di kitab baru. Allah alam nanti kitabnya belum kita sebutkan apa, belum kita rencanakan apa. Ada pertanyaan atau cukup? Sebenarnya cukup, seperti antum sudah kenyang ya. Sudah kenyang ilmu mudah-mudahan dan lapar akan makanan ya. Jadi sepertinya enggak fokus ya. Kita cukup sampai sini aja. Jazakumullah khairul jaza. Kita ketemu lagi nanti insyaallah ba'da Ramadan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.